Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman, di hari tanggal merah ini, tanggal 25 Desember tahun 2025 ini, menuju akhir tahun dan mau tahun baru di tahun 2026 nanti. Ini alhamdulillah sudah kelihatan ya teman-teman prospeknya perkebunan kita, dan sudah alhamdulillah per bulan Desember ini sudah kita rutin melaksanakan pemanenan atau produksi di areal kebun kita ya teman-teman. Memang ada beberapa hal dari tanaman kelapa sawit yang kita tanam di kebun kali ini yang belum optimal yang jelas tapi sedikit banyaknya di areal-areal yang memang bisa dikatakan yang sudah subur itu alhamdulillah sudah rutin kita panen ya teman-teman. Mungkin di area-area yang seperti ini saja yang belum, karena memang kondisi atau terkendala dengan kondisi lahan yang ada, tapi tetap kita rawat dan sudah sedikit banyaknya sudah mengalami perubahan yang jelas ya teman-teman daripada yang di awal. Jadi seperti itu. Nah, ini minggu kemarin kita sudah laksanakan pemanenan. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan laksanakan upaya pemruningan ya teman-teman. Kita buangi di areal bawah agar tidak terlalu rapat kebanyakan pelepah, dan nanti buah juga tidak mau berbuah jikalau terlalu gondrong ya teman-teman. Nah, ini areal tengah juga sudah kita bersihkan atau tabas. Ini rencananya kita akan semprot lagi di areal-areal tengah ini. Kemarin kita belum kita semprot, yang kita semprot di areal sekitar perengan kelapa sawit saja. Ini matang lagi atau tertinggal ini nih, tidak kita panen, tertinggal kayaknya. Gak apa-apa, minggu depan kita panen lagi. Nah, jikalau kebun bersih seperti ini, insya Allah tanaman kelapa sawit optimal juga ya teman-teman buahnya, karena memang tanaman kelapa sawit bisa dibilang tanaman manja menurut saya. Maya manja, kita perlakukan secara khusus. Nah, ini dari beberapa panenan kali ini sudah sedikit banyaknya tuh keliling tuh sebelah sana lagi tuh ini sudah mulai besar-besar ya teman-teman. Ini di umur yang ke-37 bulan pasca tanam. Ini sudah segini buahnya. Memang ini pelepah pendek ya teman-teman, pelepah pendek, jadi buahnya ya segini, tidak terlalu besar tapi buahnya rapat. Keunggulan dari menanam bibit unggul, jadi mayoritas yang kita tanam berbuah. Ya mungkin ada
margin of errornya. Ada kemarin yang tapi tidak banyak, ada beberapa yang tumbuh kelapa sawitnya jantan menurut kita. Jadi kita laksanakan penggantian bibit baru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak menunggu banyak atau tidak menunggu terlalu lama, kita harus buang yang jelas, tapi tetap kita tanam lagi dengan bibit unggul. Ada beberapa kemarin ya, namanya juga balai benih kan pasti ada margin of error, tapi setidaknya tanaman dari lonsum ini ya teman-teman, pelepah pendek, nah itu semuanya berbuah. Jadi genetiknya sama, jenisnya sama, dan mungkin ada margin of errornya ya, tidak terlalu banyak, tidak masalah. Akan tetapi selalu kita sarankan buat teman-teman, pakailah bibit unggul, karena kita tidak rugi ya teman-teman. Jikalau dilihat kita menanam atau kita sudah merawat sampai umur 3 tahun 4 tahun, akan tetapi banyak yang tidak berbuah, nah itu akan sangat disayangkan atau rugi kita. Sudah kita untuk biaya perawatan banyak dan pokok sawit itu banyak yang tidak berbuah, nah itu akan sangat merugi. Mau tidak mau ya jelas harus kita ganti ya teman-teman. Nah ini coba lihat keliling buahnya, ini pelepah pendek ya teman-teman, pelepah pendek kita tanam karena lahan kita ini sedikit berbukit, jadi ya mau tidak mau kita tanam pelepah pendek. Tapi sebenarnya bisa saja kita tanam pakai pelepah panjang, tapi kemarin kita sudah pesan atau membeli lonsum, jadi ya nggak apa-apa lah, asal bibit unggul tidak masalah. Yang penting toh hasilnya sama aja ya, mungkin dari segi produktivitasnya atau bobotnya saja yang ya kurang lebih dengan pelepah panjang. Memang kalau pelepah panjang itu keunggulannya buahnya besar-besar, tapi memang tidak terlalu rapat, jadi seperti itu. Nah ini buahnya sudah lumayan ya teman-teman. Ini di bawah ini sudah kita panen. Nih di bawah ini sudah beberapa kali kita panen. Nah ini memang di area sini jadi fokus kita. Bisa dilihat badan kita sudah banyak kita kasihkan pemupukan, baik itu pemupukan kimia, kompos. Tapi memang lahan kita ya teman-teman jadi kendala, karena ini lahan eks tambang, jadi mau tidak mau kita harus bersabar untuk merawatnya. Terus kita rawat, yang pasti yang jelas harus kita rawat untuk pertumbuhan sawit bisa terus optimal. Ini sudah kita pupuk kimia kemarin, mungkin nanti kita akan laksanakan pemupukan kompos. Nah pentingnya kompos ya untuk seperti ini, sawit yang dirasa masih kurang baik pertumbuhannya, tapi memang ini di samping zat asamnya tinggi, di area sini memang kalau hujan agak sedikit tergenang ya teman-teman. Jadi memang perlunya pengaturan
air di sekitar sini ya. Mungkin nantilah jika ada rezeki mungkin kita gali di tengah sini untuk air itu supaya tidak menggenang di area sawit. Jadi sawit itu memang memakan banyak air, tapi memang jikalau terlalu kebanyakan air di area sekitar tanaman itu tidak bagus juga ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi manajemen pengaturan air memang diperlukan ya, contohnya di perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar. Nah itu terkait manajemen atau pengaturan airnya itu harus dibaiki ya, atau disusun. Jadi seperti itu. Nah ini kita di hari libur tanggal merah ya, seperti ini kegiatan kita, melihat kebun, merawat kebun, jadi dopaming juga buat kita ya teman-teman. Yang jelas kita melihat hijauan daun itu jadi dopaming untuk kita. Dan kemarin juga baru panen juga menghasilkan dopaming berupa ya sedikit banyaknya budget dari hasil panen kita. Kita tidak sia-sia mengeluarkan biaya sampai di umur yang sekarang dan sudah sedikit banyaknya produksi sawit atau kebun yang kita tanam. Mulai dari 3 tahun yang dulu sudah menghasilkan, alhamdulillah. Mungkin nanti kita berpikir untuk menambah kebun-kebun berikutnya, amin. Mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di bidang perkebunan kelapa sawit di pagi hari ini menjelang siang ini, dan kita sebentar lagi mau pulang juga. Jangan lupa di like serta di subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.